Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Ya, di sini saya akan membawa materi saya tentang perencanaan tindakan keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi. Ya, yang pertama, pengertian komunikasi dan lanjut usia. Komunikasi merupakan suatu hubungan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan atau dapat diartikan sebagai saling tukar-menukar pendapat serta dapat diartikan hubungan kontak antara manusia baik individu maupun kelompok. Lanjut usia adalah periode di mana organisme telah mencapai kemasan dalam ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu. Yang kedua yaitu komunikasi pada lansia. Dalam komunikasi dengan lansia harus diperhatikan faktor fisik, psikologi, lingkungan, keterampilan komunikasi, dan yang tepat juga perlu memperhatikan waktu yang tepat. Adanya hambatan komunikasi kepada lansia merupakan hal yang wajar seiring dengan menurunnya fisik klien, namun sebagai tenaga kesehatan yang profesional, perawat dituntut mampu mengatasi hambatan tersebut. Untuk itu perlu adanya teknik atau tips-tips tertentu yang perlu diperhatikan agar komunikasi berjalan dengan efektif. Yang ketiga yaitu hambatan dalam komunikasi dengan lansia. Yang pertama, gangguan neurologi sering menyebabkan gangguan bicara dan berkomunikasi, dapat juga karena pengobatan medis, mulut yang kering, dan lain-lain. Yang kedua, penurunan daya pikir sering menyebabkan gangguan dalam mendengarkan, mengingat, dan respon pada pertanyaan seseorang. Perawatan sering memanggil dengan nenek, sayang, dan lain-lain. Hal tersebut membuat tersinggung. Harga dirinya dianjurkan memanggil nama panggilannya. Yang berikut dianjurkan menegur dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kita lanjut pada konteks komunikasi dan reaksi penolakan. Yang pertama, pendekatan fisik. Mencari kesehatan tentang kesehatan objektif, kebutuhan, kejadian yang dialami, perubahan fisik, organ tubuh, tingkat kesehatan yang masih bisa dicapai dan dikembangkan, serta penyakit yang dapat dicegah progresifnya. Pendekatan psikologis. Pendekatan ini bersifat abstrak dan mengarah pada perubahan perilaku, maka umumnya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melaksanakan pendekatan ini. Perawatan sebagai konselor, advokat terhadap segala sesuatu yang saling atau sebagai penampung masalah pribadi dan sebagai sahabat yang akrab bagi klien. Yang ketiga, pendekatan sosial. Pendekatan ini dilaksanakan meningkatkan keterampilan berinteraksi dengan lingkungan, mengadakan diskusi tukar pikiran, bercerita, serta bermain merupakan implementasi dari pendekatan ini agar klien dapat berinteraksi dengan sesama lansia maupun dengan petugas kesehatan. Yang keempat, pendekatan spiritual. Perawat harus bisa memberikan kepuasan batin dalam hubungannya dengan Tuhan atau agama yang dianutnya, terutama pada saat klien sakit atau mendekati kematian. Yang berikut adalah keterampilan komunikasi terapeutik pada lansia. Yang pertama, perawat membuka wawancara dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dan lama wawancara. Yang kedua, memberikan waktu yang cukup kepada pasien untuk menjawab berkaitan dengan pemunduran kemampuan untuk merespon verbal. Memberikan waktu yang cukup kepada pasien untuk menjawab berkaitan dengan pemunduran kemampuan untuk merespon verbal. Yang keempat,
Gunakan pertanyaan yang pendek dan jelas karena pasien lansia kesulitan dan berpikir abstrak. Perawat dapat memperlihatkan dukungan dan perhatian dengan memberikan respon nonverbal seperti kontak mata secara langsung, duduk, dan menyentuh pasien. Yang berikut adalah pelayanan kesehatan pada lansia. Ada 4, yaitu empati, yang kedua yang harus dan jangan, yang ketiga otonomi, dan yang keempat keadilan. Ya, di sini kesimpulan saya adalah lansia adalah periode di mana organisme telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi, dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu. Teknik komunikasi yang diterapkan oleh perawat pada lansia bisa melalui pendekatan asertif, responsif, fokus, suportif, klarifikasi, sabar, dan ikhlas. Sedangkan untuk teknik pendekatan kepada klien lansia bisa melalui teknik pendekatan fisik, pendekatan psikologis, pendekatan sosial, dan pendekatan spiritual. Saran saya yaitu sekian, terima kasih. Mungkin saya dari saya. Terima kasih. Mungkin ini materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.